Saya betul-betul paling galak kepada Prabowo belakangan ini sampai ini saya mungkin sedikit cerita. Saya harus ceritakan ini. Tiba-tiba saya dihubungi oleh istana. Saya tiba-tiba dihubungi oleh istana, tapi saya pikir mereka akan marah-marah ke saya, tapi tidak saya perlu sebutkan namanya. Kita tahu siapa di istana ini yang selalu beratasnamakan istana itu. Saya pikir akan marah, tapi ternyata dia berterima kasih karena saya sudah mengingatkan bahwa Prabowo lebih baik memperhatikan rakyatnya sendiri daripada hanya runtang-runtung dengan Trump. Dan mereka mengatakan dengan ini Pak Prabowo akan sholat Id di Aceh sesuai dengan sarannya Mas Islah katanya. Loh, saya nggak menyarankan sholat Id di Aceh kok. Saya bilang coba lebih baik konsentrasi ke pemulihan pasca bencana di Aceh. Ya ini akan kita wujudkan dengan sholat Id di Aceh katanya. Di mana sholat Idnya? Di Masjid Baitur Rahman. Oh salah dong. Kalau mau lebih epik ya sholat Idnya itu bersama pengungsi di Pidi atau di Tamiang, saya bilang. Oh iya ya akan kami pertimbangkan. Dan ternyata memang bersama pengungsi. Tapi sayangnya di situ lagi-lagi misleading information mungkin yang dia terima. Dia bilang sudah hampir 100% pengungsi Aceh tidak hidup di tenda. Tapi ternyata fakta berbicara berbeda. Jadi kalau menurut saya Prabowo ini demensia. Dia sudah pikun. Jadi sama seperti halnya perang Iran melawan Amerika. Yang bisa menghentikan perang itu sebenarnya bukan negosiasi syarat dan prasyarat yang akan diajukan masing-masing. Yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo. Nggak ada pilihan lain. Ya dengan segala hormat harus saya katakan begini, karena memang kita kan diajarkan oleh buku-buku. Fukuyama, The Origin of Political Order. Kalau kita bicara tentang teror, ini mohon maaf saya tidak menjebak teman-teman untuk makar, enggak. Tapi memang kalau kita bicara tentang konsepnya Fukuyama, kalau kita tahu Kepala Bais mundur atas teror kepada Andri Yunus dan seterusnya, kalau kita bicara tentang The Origin of Political Order, ya seharusnya memang political order itu the originnya adalah presiden sendiri. Orang menjadi berani untuk meneror rakyatnya. Ya dia karena merasa sami'na wa ata'na dengan presidennya. Dia merasa didukung, dia merasa mendapatkan ruang. Ya hari ini kan memang negara ini dikepung oleh tentaranya sendiri. Sama seperti Kopdes, mobil yang diimpor dari India dan seterusnya. Ini kan tentara semua. Belum lagi polisi yang disuruh tanam jagung yang pura-pura berhasil panennya padahal gagal semua. Belum lagi dapur-dapur MBG yang dilakukan oleh polisi yang tidak minta anggaran dari negara. Dari mana anggarannya? Jangan-jangan dia meres rakyat. Jangan-jangan dia melindungi illegal mining. Kan kita nggak tahu.